Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah. Saya doakan teman-teman sehat selalu, keluarganya sejahtera, dan keluarga besarnya sehat dan sejahtera. Alhamdulillah, amin. Ya Allah. Amin. Oke, teman-teman. Ya, produk-produk iTera Care, yaitu produk Prive, ini dahsyat, teman-teman. Ya, sudah 80 negara menggunakan alat ini, alat terapi ini, dan sudah banyak yang membuktikan. Teman-teman cukup klik iTera Care di YouTube, di Google, keluar semua teman-teman. Ya. Namun kalau ada orang yang menyindir, mengklaim iTera Care itu bukan alat kesehatan, memang ini bukan alat kesehatan. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus peka nih. Kalau orang yang mengkritik iTera Care itu hanya mendompleng, hanya ingin panjat sosial. Orang-orang itu hanya panjat sosial yang ingin ingin dompleng ketenarnya Aiteraker, gitu ya. Yang bikin KW ya itu numpang apa numpang tenar aja ya. Karena kalau bukan dari mulut ke mulut, teman-teman tahu ini berarti dari media sosial bisa jadi itu KW, produk aspal, asli palsu ya. Udah bahaya itu buat tubuh kita karena radiasinya berbahaya. Kalau ini tanpa radiasi teman-teman. Barang asli itu tentu worth it dimiliki keluarga ya, layak. Lanjut, ketiga ya, delapan. Aetera Care dibuat di Cina. Oke, apakah akan ada masalah kualitasnya? Oke, oke, saya jawab langsung ya. Aetera Care dikontrak dengan produsen terkemuka yang disertifikasi oleh Chinese Academy of Science dan Sinochem. Produk mereka juga dipatenkan, reputasi mereka dipertaruhkan, gitu ya. Terlepas yang kedua, terlepas dari kontrol kualitas yang ketat, kami harus menerima bahwa beberapa mungkin berubah menjadi rusak 3%. Karena jaraknya jauh, waktu juga ya kalau rusak kualitasnya itu bisa karena di diproses di perjalanan ya. Yang namanya barang dari Cina kemari ya kan masuk sana masuk sini ya bisa jadi 3%-nya rusak sedikit lecet atau apa ya. Tapi tidak mempengaruhi kualitas dalamnya ya, apa namanya, gelombang teres yang optiknya itu. Tiga, palingnya ya boxnya aja yang rusak ya kan ini boxnya keras ya. Tiga, iTeraker akan memeriksa atau mengganti setiap perangkat yang adalah hasil dari kesalahan pabrikan. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman buka unboxing di videoin terusnya kok nggak mau nyala, udah gitu suaranya nggak bener, nah langsung hubungi CS teman-teman ya. Dan ini langsung bisa diklaim ya, bisa di follow up langsung ya, tukar atau mungkin diservis. Empat, kirim perangkat kembali ke perusahaan dengan catatan yang menyatakan detail, terutama nama Anda, HP alamat pengirim, ID pengguna, dan masalah dan blower produk akan diperiksa dengan baik. Oleh karena ini perlu dikomunikasi kepada upline, kepada yang mempromosikan, kepada yang merekomendasikan. So, kita kolaborasi teman-teman. Anda tidak sendiri. You are not alone, kalau kata Michael Jackson. You're not alone. Oke ya, iklan. Ya, jadi pertanyaan, iTeraker dibuat di Cina, tak akan ada masalah? No, tidak akan pernah ada masalah. Teman-teman tahu ya, medis Cina itu setelah lahir ribuan tahun, baru medis Barat. Gitu loh. Jadi perkembangan dunia medis Cina, ya, pengobatan medis Cina itu udah ada ribuan tahun sebelumnya, baru ada medis Barat. Jadi, we don't need to be worried. Kita nggak mesti khawatir, teman-teman ya. Oke, yang kesembilan, kapan waktu terbaik untuk menggunakan blower? Waktu siang atau malam hari? Nah, ini bagus ya. Satu, Anda dapat blow kapan saja Anda mau. Siang atau malam, yang terpenting adalah Anda tidak terburu-buru. Nah, ini penting nih. Relax. Perlu ada afirmasi, ada transfer energi kepada si pasien ya. Pada saat di blow, santai Bu, relax Bu, nikmati Bu. Pokoknya ini dahsyat nih, gitu ya. Enak ini Bu. Ya, kalau ada yang panas bilang Bu. Ah, panas itu artinya penyumbatan. Konfirmasi, Bu, itu bahaya Bu kalau Ibu diemin Bu. Penyumbatan akan menumpuk dan akhirnya jadi kemana-mana. Segera mungkin Bu, rutin terapi. Gitu ya. Dua, temukan waktu untuk diri sendiri. Ya, teman-teman kalau udah punya alat ini, alat sendiri, ya, alat milik sendiri,
Every time you want to therapy, it's up to you. Anytime, kapanpun, setiap waktu ya. So, miliki alat ini ya. Tiga masalah lain yang lebih penting adalah jangan minum sesuatu yang dingin setelah perawatan, mandi 4 jam setelah perawatan. Nah, ini dahsyat ya. Dimasuk ke SOP-nya. Jangan minum dingin, jangan makan dingin, jangan makan mentah, mandi pun setelah 4 jam. Kalau perlu, mandi dulu baru terapi, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak terganggu dengan mandi. Oke, seperti biasa, sudah tahu ya, dari puluhan video yang saya uh, buat, intinya adalah ini sebenarnya. Jadi ini adalah fitur yang kelima di dalam iTera Care. Anda, teman-teman semua wajib mengikuti SOP ini. Minum air terahertz ya, lalu terapi ke seluruh tubuh ini ya, kurang lebih 30 menit. Dan yang paling penting adalah tulang belakang. Lalu minum lagi air terahertz. That's the point. Rutin ini dilakukan insya Allah jauh dari penyakit teman-teman. Oke ya. Nah, saya akan spill tentang, kita akan mengedukasi tentang apa itu sistem gastrointestinal. Gastrointestinal. Oke ya, saya juga belajar teman-teman. Dengan begini saya belajar ya. Sistem gastrointestinal itu adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan. Nah, ini dia. Menyerap nutrisi dan mengeluarkan limbah dari tubuh. Sistem ini mencangkup saluran pencernaan dan organ-organ yang berfungsi dalam proses pencernaan. Nah, ini dia. Lalu apa maksudnya nih? Struktur dan fungsinya. Ada apa aja sih gastrointestinal itu? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Wow, mantap ya strukturnya nih. Mulut, tempat di mana proses pencernaan dimulai. Makanan dikunyah dicampur dengan air liur untuk memulai pencernaan. Lalu kerongkongan, tabung yang menghubungkan mulut ke lambung, memungkinkan makanan bergerak melalui peristaltik. Lalu lambung, tempat di mana makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim untuk memecahkan menjadi partikel yang lebih kecil. Oke, lambung ya, dahsyat ya. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, ileum, di mana sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Wow, usus halus. Usus besar menyerap air dan garam dari sisa makanan membentuk tinja. Oke. Rektum, bagian terakhir dari usus besar yang menyimpan tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh. Syat ya, rektum. Anus, saluran tempat tinja dikeluarkan. Nah, organ pendukungnya apa nih? Hati, pankreas, dan kantung empedu. Hati apa? Memproduksi empedu yang membantu mencerna lemak. Hati ya. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Sedangkan kantung empedu menyimpan empedu hingga dibutuhkan untuk pencernaan. Masya Allah, sempurna amat ya tubuh manusia ini ya. Harus kita syukuri teman-teman. We are the perfect creature ya. Penciptaan yang paling sempurna teman-teman. Dahsyat ya. Mari kita rawat. Nah, ada lagi nih teman-teman. Apa itu limpa teman-teman? Limpa adalah organ yang terletak di sisi kiri, ya kan, atas perut, berfungsi sebagai bagian dari sistem limpatik dan memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pencernaan, limpa memiliki fungsi yang penting dalam kesehatan gastrointestinal. Fungsi limpa apa? Penyaringan darah, teman-teman. Limpa membantu menyaring dan menghilangkan sel-sel darah tua atau rusak dari sirkulasi. Lalu produksi sel darah putih. Nah, limpa memproduksi limfosit yang berperan dalam melawan infeksi. Yang ketiga, menyimpan darah. Limpa menyimpan darah dan dapat melepaskannya ke dalam sistem peredaran darah saat diperlukan. Masya Allah ya. Pengolahan antigen. Nah, limpa terlibat dalam mengenali dan mengeliminasi patogen dari darah. Wow. Hubungan limpa dan dengan sistem gastrointestinal, nah, imunitas limpa membantu melawan infeksi yang dapat memengaruhi saluran pencernaan. Nah, imunitas ya. Detoksifikasi limpa memproses produk limbah ya yang dihasilkan oleh pencernaan membantu menjaga kesehatan tubuh. Wow.
Keterkaitan dengan hati, darah yang mengalir dari usus melalui vena porta menuju hati, di mana limpa dapat mempengaruhi metabolisme zat-zat yang diserap dari makanan. Seperti itu guys. Dahsyat ya. Limpa. Masya Allah. Oke, now langsung aja kita spill ya dari dua tadi ya. Fisioterapi gastrointestinal limpa. Apa itu guys? Yuk. Jadi blow ke leher dan seluruh punggung lebih banyak pada kawasan limpa dan perut selama 25 menit dan kemudian tembuskan atau blow pada depan kawasan perut selama 20 menit. Jumlahnya 45 menit guys. Tidak boleh tiup jika pendarahan gastriknya. Oke, ingatkan lagi teman-teman. Jadi SOP di Aetera ini fungsi pertamanya adalah melancarkan peredaran darah. Jadi kalau teman-teman yang saat mau terapi pasiennya ada apa namanya uh, darahnya itu kategori penyakitnya apa namanya pembuluh darah pecah. Sebaiknya jangan diterapi teman-teman karena memang itu bukan solusinya Aetera Care. Apapun yang pendarahan itu sebaiknya tidak diterapi dengan Aetera Care ya. Kalau luka terbuka, luka nganga, lagi mens itu sebaiknya jangan diterapi teman-teman ya. Nah, ini tidak lagi pendarahan ya. Seperti apa sih tadi 25 menit dari leher ke punggung ya, ini masuk ke limpa nih difokuskan di sini ya teman-teman ya. Ini belakang nih 25 menit, lalu yang depannya 20 menit. Nah, ini. Oke. Terus diterapi teman-teman. Berapa totalnya? 45 menit ya. Minum air teras itu wajib teman-teman untuk benar-benar menyerap tubuh kita lagi panas, lagi hangat biar diserap dan bisa melancarkan peredaran darah lagi. Insya Allah ya. Oke guys, thank you so much. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Saya sangat mengapresiasi. Saya doakan teman-teman saya selalu. Langsung gas ya, pesen saja. Ini gratis ongkir di sini ya. Kemana? 087 880 430 100. See you next time. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sehat selalu. Have a nice day.